Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yuk Lestari hadir menyapa Anda tentunya di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Sebagai informasi pemirsa, di Kabupaten Batanghari, saat ini persiapan Bupati Batanghari Award Kades Tangguh 2024 sudah melalui proses saat ini penilaian, di mana sebelumnya sudah melewati proses penginputan, pendaftaran, dan juga persiapan. Sesuai dengan tema kita kali ini adalah Bupati Batanghari Award Kades Tangguh 2024. Inilah Injambi selengkapnya. Baik pemirsa, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi adalah tema kita kali ini adalah Bupati Batanghari Award Kades Tangguh 2024. Tentunya di sebelah saya sudah hadir narasumber yang luar biasa. Saya sapa dulu di sebelah saya, ini sudah hadir, beliau adalah Haji Taufik SAG selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Batanghari sekaligus juga Koordinator Tim Penilai. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan senang, bahagia dan selalu semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitas keseharian. Alhamdulillah, ini kita dari tim JEK TV juga Pak berterima kasih, kita sudah diizinkan untuk langsung. Sebagai informasi pemirsa, kami saat ini berada di kantor dinas ya Pak ya, PMD Kabupaten Batanghari. Kami terima kasih Pak sudah diizinkan main-main ke sini. Oh ya, terima kasih sepenuhnya. Selamat datang di kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Batanghari. Terima kasih. Baik pemirsa, di sebelah saya juga sudah hadir narasumber yang luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu Bapak Basri STHI MM selaku tim penilai Kades Tangguh Award 2024. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini juga Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ini kami berterima kasih juga kepada Bapak Basri sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang Pak kurang lebih 1 jam ke depan mengenai Kades Tangguh Award 2024. Siap mulai Pak kita ngobrol-ngobrol ini? Oh siap Pak. Baik, saya beralih ke Pak Taufik terlebih dahulu, izin Ya. Pak Basri selaku Koordinator Tim Penilai Pak. Yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, mungkin pemirsa di luar Kabupaten Batanghari belum ada yang mengetahui sebetulnya apa yang mendasari Bupati Batanghari Award Kades Tangguh 2024 ini Pak. Terima kasih, izinkan terlebih dahulu kami menyapa kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas perhatian dan kunjungan terkhusus dari tim JEK TV yang telah berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari. Selanjutnya, perkenankan dalam kesempatan berbahagia ini kami menyampaikan kepada kita semua terkait dengan kegiatan Bupati Award Batanghari Tangguh Kades Tangguh untuk tahun 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Batanghari, bahwa Bupati Award Kades Tangguh 2024 ini berangkat dari apa yang menjadi keinginan dan gagasan yang disampaikan oleh Bapak Bupati dalam rangka untuk percepatan visi misi Bapak Bupati terkait dengan program Batanghari Tangguh yang tercermin pada 36 program yang disampaikan digagas oleh Bapak Bupati. Terkait dengan itulah Pak Bupati ingin melihat dengan Bupati Award Kades Tangguh 2024 ini sebagai upaya bagi Bapak Bupati untuk melihat sudah sejauh mana apa yang menjadi keinginan program dari Batanghari Tangguh ini sudah sampai kepada yang terdepan di tingkat desa terkait program-program unggulan yang termuat dalam 36 program visi misi Bapak Bupati. Inilah salah satu yang mendasari dilaksanakannya Bupati Award Kades Tangguh tahun 2024, sehingga ini disampaikan pada kami untuk kiranya dapat menjadi salah satu kegiatan yang kita laksanakan pada tahun 2024 ini. Terkait dengan itulah maka pada tahun 2024 ini kami selaku dinas teknis terkait menyangkut masalah pembinaan terhadap desa-desa merumuskan terkait pelaksanaan Kades Tangguh yang dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, itulah salah satu yang mendasari dengan kegiatan Bupati Award Kades Tangguh 2024 ini.
Baik, tadi kan yang disampaikan Bapak Taufik adalah yang mendasari begitu ya, adalah salah satu inisiasi dari Bapak Bupati sesuai dengan program kerja beliau dari 36 program gitu ya. Saya beralih ke Bapak Basri. Baik, Bapak Basri, ini untuk tujuannya sendiri seperti apa, Pak? Terima kasih. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Batanghari yang telah memberikan ruang kepada kami. Kami kan dari Dinas PMD Provinsi Jambi, langsung bidang pemerintah desa. Memang fungsi pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota itu salah satunya adalah memberikan pembinaan, mulai dari peningkatan kapasitas sampai kepada bagaimana desa itu bisa mengangkat potensi yang ada di desa. Sejalan dengan itu, Lomba Desa Tangguh ini adalah merupakan filosofi dari visi dan misi Bapak Bupati, ya. Dari Tangguh itu mungkin terdepan di bidang perekonomian. Begitu juga dengan keharmonisan. Jadi kita ingin melihat sejauh mana keharmonisan antara pemerintah desa dengan pemerintahannya, arti kelembagaan desa. Kelembagaan desa itu ada BPD, ada Karang Taruna. Itu yang kita lihat. Sejauh itu, nanti kita lihat sejauh mana potensi yang ada di desa sudah tercapai dah, kaitan dengan ketangguhan Batanghari ini. Baik, jadi ini juga apakah dari provinsi, apakah juga bisa menjadi inisiasi juga untuk kabupaten di luar Batanghari, Pak? Siap, kebetulan setiap tahun kami merupakan implementasi daripada Permendagri 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa. Itu setiap tahun kami laksanakan karena ini menjadi program nasional, mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat desa, ya. Kalau di desa itu ada namanya evaluasi diri. Pada tahun ini kita sudah melaksanakan lomba desa tingkat provinsi dan pemenangnya pun sudah ada tingkat provinsi, dan insya Allah kami berangkatkan lagi nih ke tingkat nasional. Tapi belum kita sampaikan karena SK-nya belum turun nih. Baik. Jadi masih belum bisa disampaikan belum, begitu ya, Pak ya. Baik, ini informasi juga pemirsa, mungkin tidak semua masyarakat Batanghari mungkin masih ada yang belum mengetahui, Pak, untuk nominasinya sebetulnya. Dan juga untuk informasi pemirsa di rumah, ada berapa nominasi dalam Kadis Tangguh Award ini, Pak? Terkait nominasi yang kita lombakan dalam rangka Bupati Award Kadis Tangguh 2024 ini ada 7 nominasi. Yang pertama berangkat dari visi misi Pak Bupati dengan Batanghari Tangguh. Tangguh itu terdepan, agamis, nyaman, gotong royong, bermutu, dan harmonis. Nah, inilah salah satu nominasi yang akan kita dapatkan dalam rangka pelaksanaan Kadis Tangguh ini, yang merupakan secara tidak langsung terjemahan manifestasi daripada apa yang menjadi visi misi Bapak Bupati dengan Batanghari Tangguh. Nah, itu nanti akan tercermin dari nominasi yang ada, seluruh misi Pak Bupati dalam rangka melaksanakan tugas selama kepemimpinan beliau. Nah, ini salah satu yang kita harapkan nanti dari nominasi yang kita perbutkan pada kegiatan Kadis Tangguh pada tahun 2024. Baik, untuk tadi kan nominasi, Pak. Dari segi penilaian, mungkin saya beralih ke Pak Basri. Untuk dari segi penilaian, apa saja nih, Pak, untuk kategori penilaian dalam menentukan pemenang Kadis Tangguh ini? Di dalam kategori penilaian itu kan ada 3 tingkatan ya, mulai dari penilaian administrasi yang telah dilakukan oleh tim administrasi. Setelah itu dilakukan pleno, kemudian dilanjutkan dengan ekspos. Ya, dari 110 desa yang ada di Kabupaten Batanghari dipilih menjadi 42 desa. 40 desa ini diantarkan kepada ekspos. Setelah dilakukan ekspos, menjadi pilihan lagi, dijadikan 18 desa ya sebagai verifikasi teknis di lapangan. Setelah itu baru lakukan penentuan mana sih desa yang harmonis, mana desa yang terdepan. Gitu. Baik, untuk segi penentuannya sendiri, Pak, berarti saat ini masih dalam proses penilaian begitu ya, Pak ya? Baik, luar biasa seru sekali perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Injambi. Baik pemirsa,
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Injambi. Dan tentunya saya masih bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Basri dan Bapak Taufik. Saya izin ke Bapak Taufik terlebih dahulu. Pak, tadi kan di segmen pertama sudah dijelaskan kategorinya ada 6 nominasi begitu Pak ya. Ada satu nominasi ini yang mungkin belum disebutkan dan juga masih ditunggu-tunggu oleh kades lainnya nih, yang menjadi terakhir ini apa Pak salah satu nominasinya? Nominasi yang sangat ditunggu-tunggu diantaranya terkait menyangkut masalah nominasi kades favorit, yang ini dari 7 nominasi yang ada, dan insya Allah siapapun orangnya yang diberikan kesempatan hasil penilaian secara objektif yang dinilai oleh tim Dewan Juri akan diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah dari 7 nominasi yang ada, dan akan diberikan kesempatan untuk berkunjung ke daerah negara Vietnam. Wow. Karena negara Vietnam ini adalah merupakan salah satu daerah yang karakteristik masyarakatnya mirip dengan apa yang ada di Kabupaten Batanghari terkait menyangkut masalah pertanian yang sedang, dan inilah yang menjadi tujuan yang diharapkan oleh Bapak Bupati, bukan hanya sekedar kita melihat negara Vietnam, tapi ada hal-hal yang perlu kita belajar dari negara Vietnam, terutama terkait menyangkut masalah pengembangan pertanian, dan ini adalah memang salah satu unggulan program yang diinginkan oleh Bapak Bupati dalam visi misi beliau, petani cerdas, karena memang hampir 79% masyarakat Kabupaten Batanghari adalah memiliki pekerjaan selaku petani. Nah, inilah yang mendasari sehingga supaya ada sinergisitas terbangun antara program dan kegiatan yang ada di desa dengan apa yang dikembangkan, dicita-citakan oleh Bapak Bupati, kita bisa selaras, saling bersinergi, saling menguatkan, dan kita harapkan nanti hasil dari ini semua akan mendorong pertumbuhan, perkembangan, baik itu menyangkut masalah tata kelola pemerintahan, termasuk menyangkut masalah pengembangan potensi desa terkait menyangkut masalah pertanian yang ada di desa-desa kita. Barangkali itu yang terpenting ingin kami sampaikan dalam kesempatan. Baik, luar biasa. Jadi artinya untuk Kades Tangguh Award 2024 ini Pak ya, untuk para pemenang di masing-masing nominasi akan diberangkatkan ke Vietnam begitu ya Pak. Baik, saya beralih ke Bapak Basri. Ini sebagai salah satu tim penilai dan juga dari Dinas PMD Provinsi Jambi. Seperti apa Bapak melihat antusias kepala desa masing-masing ini di Kabupaten Batanghari? Kalau dilihat ya, dari sekian banyak yang mendaftar, dari 110 desa yang telah mendaftar, seluruhnya Pak ya, yang mendaftar semuanya masuk ya. Tinggal kami pilihkan nih, mana yang masuk dalam kategori agamis misalnya, favorit, itu semua sudah luar biasa terkait antusiasnya. Namun nanti kita lihat lagi nih, sejauh mana terkait dengan potensi yang ada desanya, karena penilaian masih berjalan nih. Kita belum melakukan verifikasi lapangan, dan yang terakhir sekali menentukan adalah pada saat verifikasi lapangan. Baik, jadi ini saat ini kan masih dalam proses penilaian dan juga sudah sangat terlihat antusias begitu Pak ya, masing-masing. Dan pemirsa, ini tentunya saya juga penasaran ini Pak. Ini untuk pemirsa di rumah mungkin ada yang belum tahu nih, untuk puncaknya ini sebetulnya tanggal berapa sih? Nanti akan kita laksanakan malam penganugerahan puncak bagi yang memperoleh dari 7 nominasi yang kita lombakan, yang insya Allah akan kita laksanakan pada akhir bulan November setelah pasca pelaksanaan pilkada serentak. Karena kita mengingat begitu padatnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari, dikarenakan salah satu dari sekian kepala daerah, daerah Kabupaten Batanghari salah satu daerah yang akan juga ikut melaksanakan pilkada serentak itu. Terkait dengan itu, malam penganugerahan, acara puncak penghargaan bagi Kades Tangguh ini akan kita laksanakan pada bulan akhir November, dan mungkin terkait menyangkut masalah penghargaan dan kegiatan lanjutan bagi yang memperoleh nominasi akan kita berangkatkan pada awal bulan Desember tahun 2024 ini.
Baik, luar biasa. Jadi memang nanti untuk acara puncaknya adalah pada bulan November, begitu Pak ya. Kemudian juga akan diberangkatkan pada awal Desember, begitu ya Pak. Saya beralih ke Bapak Basri. Ditemukan kendala tidak Pak selama proses penilaian ini Pak? Kalau terkait kendala, ini kan masih tahap proses administrasi ya. Iya. Tahap administrasi belum ada kendala. Mungkin nanti bisa jadi pada saat ekspos, ya, karena butuh kesiapan mental dari seorang kades yang bisa menyampaikan apa-apa saja yang ada di desanya. Dan persiapan di lapangan nanti sesuai apa yang disampaikan pada saat ekspos di lapangan. Karena kita mencocokkan nih. Kalau tidak sesuai berarti agak jadi kendala juga nanti. Baik, berarti gugur dalam penilaian begitu ya Pak ya? Menjadi pengurangan dalam penilaian. Baik, jadi tadi sempat disampaikan Bapak Basri bahwa sejauh ini dalam proses penilaian belum ditemukan kendala begitu ya Pak ya. Nah pemirsa, ini masih seru perbincangan kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi dan tentunya masih sesuai dengan tema kita kali ini adalah Bupati Batanghari Award Kades Tangguh 2024. Saya izin bertanya ke Bapak Taufik terlebih dahulu. Bapak Taufik sebagai koordinator tim penilai untuk menentukan keobjektifan dalam pemilihan pemenang nominasi Kades Tangguh ini, sebetulnya apa yang mendasari atau pemilihan untuk tim penilainya itu seperti apa Pak? Yang pertama, karena kegiatan Bupati Award Kades Tangguh tahun 2024 ini adalah merupakan salah satu kegiatan bagi pemerintah Kabupaten Batanghari, kegiatan yang sangat bergengsi. Nah, untuk itu tentunya ini akan menjadi sorotan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sekedar masyarakat Kabupaten Batanghari, namun seluruh masyarakat yang ada di provinsi ini. Terkait itu tentunya satu hal yang menjadi prinsip bagi kita agar kiranya nanti hasil dari Bupati Award Kades Tangguh pada tahun 2024 ini akan terjaga keobjektifan daripada tim penilai yang dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk. Terkait dengan itu, tentunya kami melakukan langkah-langkah terkait menyangkut masalah unsur kriteria bagi juri tim yang akan ikut menentukan hasil daripada Kades Tangguh ini. Yang pertama, untuk menjaga keobjektifan itu kita melibatkan sesuai dengan profesi keahlian. Salah satunya kita melibatkan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Jambi-nya. Yang pertama adalah dari Institut Agama Islam UIN Sultan Taha Provinsi Jambi, itu atas nama Bapak Dr. Fahmi. Yang kedua, kita melibatkan juga dari kalangan akademis yaitu Universitas Jambi, salah satunya adalah Dr. Budi, ya kan. Nah, terkait dengan aspek pemerintahan, kita melibatkan juga Dinas Pemberdayaan Provinsi Jambi, yang salah satunya adalah Bapak Basri. Dan yang terakhir adalah terkait menyangkut masalah tokoh masyarakat yang sudah mumpuni yang ada di Kabupaten Batanghari ini adalah salah satunya dari tim ahli, yaitu atas nama Bapak Akmal. Nah, ini salah satu yang kita harapkan nanti agar keobjektifan daripada hasil pemilihan Kades Tangguh ini bisa terjaga. Kita menyerahkan semuanya itu kepada tim yang independen, termasuk menyangkut masalah penyelenggara pihak ketiga adalah yang tak kalah pentingnya adalah JEK TV, yang kita harapkan partisipasinya, dukungan sepenuhnya agar kira pelaksanaan Kades Tangguh ini bisa berjalan dan hasilnya kita harapkan semaksimal mungkin dan seobjektif mungkin. Nah, ini barangkali salah satu upaya ikhtiar kita untuk menjaga keobjektifan daripada hasil yang kita harapkan dengan pelaksanaan Bupati Award Kades Tangguh 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Batanghari tahun 2024 ini. Baik, luar biasa. Ini saya beralih ke Bapak Basri. Dari pemerintah Provinsi Jambi, Pak, seperti apa dukungan maupun peran dari pemerintah Provinsi Jambi untuk Kades Tangguh 2024 ini? Konstruksi desa kita ke depan adalah maju dan mandiri. Kalau berbicara masalah mandiri berarti masyarakat sudah sejahtera. Sejalan dengan kegiatan Lomba Desa Tangguh ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Artinya apa? Pemerintah Provinsi Jambi
sejalan dengan tusi yang sudah dijabarkan di dalam Undang-Undang 6 yang baru saja dirubah, bahwa pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya adalah pembinaan kemasyarakatannya, pembinaan perekonomian desa. Hal itu sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari dalam kegiatan Lomba Desa Tangguh. Kami mendukung penuh, karena belum tentu pemerintah Provinsi Jambi bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Baik, luar biasa. Jadi artinya dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Jambi begitu ya Pak. Saya beralih ke Bapak Taufik. Tadi kan saya sempat di segmen sebelumnya menanyakan kepada Bapak Basri untuk kendala apakah ditemukan atau tidak dari tim penilai. Ini sebagai Kadis PMD Kabupaten Batanghari, untuk kadis-kadisnya sendiri Pak, untuk di daerah-daerah kadisnya sendiri, ditemukan kendala tidak Pak sejauh ini? Untuk sejauh ini, apa yang terlihat dan apa yang kita rasakan dari antusias dari 110 kadis yang ada dalam Kabupaten Batanghari ini, untuk sementara tidak ada kita merasakan satu kendala, dan ini bisa terlihat dari secara kuantitas peserta yang mengikuti daripada lomba Kadis Tangguh hari ini. Termasuk mungkin secara kualitas sudah kita melihat dari tahapan penyerahan administrasi, termasuk klip video yang telah disampaikan masing-masing desa. Ini sudah kita merasakan tumbuhnya semangat untuk untuk berlomba secara maksimal dari masing-masing desa untuk mengikuti Kadis Tangguh ini. Dan gaung dan gezah itu sudah semakin kita rasakan, apalagi ketika ditayangkan sudah video-video yang disampaikan terkait menyangkut selayang pandang desa-desa yang mengikuti lomba ini. Nah, barangkali itu yang kami rasakan sampai hari ini, sehingga kita berharap nanti mudah-mudahan hasil yang terbaik daripada pelaksanaan Kadis Tangguh ini dengan masing-masing nominasi yang ada akan kita raih, dan kita berharap nanti dampak yang positif dari pelaksanaan lomba ini juga akan kita rasakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya beralih ke Pak Basri. Pak Basri, apa yang menjadi fokus saat ini di tim penilai untuk Kadis Tangguh 2024? Namun jangan dijawab dulu Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Injambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi dan melanjutkan perbincangan tadi, dan sempat belum terjawab Pak ya pertanyaan saya tadi kepada Bapak Basri. Apa yang menjadi fokus saat ini dari tim penilai Pak? Paling tidak di pemerintahan desa itu ada 3 hal. Yang pertama adalah ada servis namanya, ada pelayanan. Artinya masyarakat desa itu, pemerintah desa mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, tidak pandang bulu. Yang pertama. Yang kedua, ada namanya empowerment, pemberdayaan. Makanya desa itu lebih kepada pemberdayaan masyarakat, kegotong royongan. Yang terakhir adalah development, ada pembangunan. Ya, artinya begitu ada pembangunan berarti masyarakat sudah sejahtera. Itu saja. Baik, terakhir Pak, apa yang disampaikan untuk para kades dan juga kepada masyarakat Batanghari dan juga masyarakat Provinsi Jambi? Baik, terima kasih kepada masyarakat pemerintah Kabupaten Batanghari. Kami sangat mengharapkan bahwa kegiatan ini sangat penting karena untuk memaju, untuk melihat sejauh mana potensi yang ada di desa, sehingga pada akhirnya dengan adanya perlombaan ini bisa meningkatkan kualitas belanja yang ada di desanya. Baik, ada lagi yang ditambahkan Pak? Saya kira cukup mungkin Pak Kadis. Baik, ini kita beralih ke Bapak Kadis nih. Closing statement Pak, apa yang disampaikan untuk Kadis Tangguh Award ini dan juga kepada masyarakat Batanghari Pak? Terima kasih. Salah satu harapan yang terpenting bagi kita dengan pelaksanaan Bupati Award Kadis Tangguh pada tahun 2004 ini, salah satunya diantaranya adalah kita memberikan dorongan motivasi pada pemerintah desa dan seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa berlomba secara sportif terkait dengan kegiatan pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini adalah salah satu momen bagi pemerintah desa untuk dapat menunjukkan semangat kebersamaan, semangat untuk membangun desa bisa tumbuh terus berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Basri ini adalah salah satu bahwa pemerintah desa itu tugas tanggung jawab yang sebenarnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.
Nah, itu akan dirasakan manakala pemerintah desa sudah bisa melakukan hal-hal apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Kalau layanan sudah dirasakan dengan masyarakat, insya Allah apa yang diharapkan dari desa maju, mandiri, itu akan menjadi kenyataan dalam kegiatan proses pembangunan yang kita laksanakan di Batanghari. Nah, itulah salah satu mimpi harapan yang diinginkan oleh Bapak Bupati, desa maju, desa mandiri, yang harmonis masyarakatnya, itu menjadi sebuah kenyataan mimpi besar bagi masyarakat Kabupaten Batanghari. Baik, luar biasa. Tentunya harapan kita bersama juga Pak ya, dengan terselenggaranya Kades Award ini sesuai dengan tadi visi misi Bupati untuk para Kades juga, dan juga semoga kedepannya juga untuk desa-desa di Kabupaten Batanghari semakin tangguh lagi, dan tentunya untuk acara puncaknya nanti semoga terselenggara dengan baik dan lancar gitu ya Pak. Terima kasih ucapan kepada Bapak Taufik dan juga kepada Bapak Basri. Mudah-mudahan kita nanti kedepannya bisa bertemu lagi Pak untuk kita membicarakan hal lainnya ataupun juga mendekati hari H untuk malam puncaknya nih untuk Kades Tangguh 2024. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda. Jangan lupa selalu saksikan Injambi setiap hari Senin jam 8 malam hanya di JEK TV, Inspirasi Kita. Akhir kata, saya Yoklestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.